Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume kasus staffing pada lingkungan kerja. Saya Farid Rahman dengan NIM 2023-11608 pada kelas AU. Saya di sini mengambil kasus pada lingkungan kerja saya, yaitu di unit pelaksana proyek UPP Maluku, khususnya di bidang perizinan dan pertanahan. Pertama adalah fungsi dari staffing. Pertama adalah pengadaan SDM. Pengadaan SDM ini mencari dan memilih calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu adalah pengembangan SDM, meningkatkan kompetensi kinerja pegawai melalui pelatihan dan pengembangan. Lalu adalah pengelolaan pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu pengawasan SDM, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pegawai untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Kita menuju ke tujuan staffing. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pegawai. Meningkatkan kinerja organisasi adalah meningkat staffing yang efektif dan dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu meningkatkan produktivitas, dapat dapat meningkatkan produktivitas pegawai dengan memastikan bahwa pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan mereka. Mengurangi biaya. Staffing yang efektif dapat mengurangi biaya organisasi dengan memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi dan keterampilan kebutuhan organisasi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan ketambahan. Lalu meningkatkan kepuasan pegawai. Staffing yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pegawai dengan pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Adapun proses dari staffing itu, pertama adalah perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini menentukan kebutuhan SDM, menganalisis kebutuhan SDM, mengembangkan rencana SDM untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Lalu kita menganalisis pekerjaan, mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang akan diisi, menganalisis keterampilan dan kompetensi keperluan untuk melakukan pekerjaan tersebut, dan mengembangkan deskripsi pekerjaan. Lalu kita merekrutmen, mencari calon pegawai yang dengan kebutuhan organisasi, menggunakan berbagai sumber rekrutmen seperti iklan lowongan kerja, media sosial, dan jaringan profesional, dan mengumpulkan aplikasi atau resume calon pegawai tersebut. Lalu kita melakukan seleksi, mengevaluasi aplikasi dan resume calon pegawai, melakukan wawancara, dan memilih calon pegawai yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setelah dilakukan seleksi, kita melakukan pengangkatan, menawarkan pekerjaan pada calon pegawai, dan mengatur proses pengangkatan termasuk kontrak kerja dan orientasi. Lalu setelah melakukan pengangkatan, kita pengembangan calon pegawai. Pengembangan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai, menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan pengawasan. Evaluasi kinerja pegawai secara teratur dan mengawasi kinerja pegawai dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Adapun tantangan pada staffing sendiri. Satu, perubahan teknologi dan industri, persaingan dengan organisasi lain, perubahan hukum dan regulasi, lalu kepuasan dan retensi pegawai, keterampilan yang tidak sesuai, biaya rekrutmen dan pelatihan, diversitas dan inklusi, dan keterbatasan sumber daya manusia. Adapun kasus pada staffing yang saya ambil adalah pada unit yang tempat saya bekerja itu unit pelaksana proyek khususnya di bidang perizinan dan pertanahan. Yang saya alami adalah pada bidang tersebut kurangnya SDM untuk melakukan kegiatan pembebasan lahan yang suatu proyek, di mana jika ada sedang mengerjakan suatu proyek, contohnya pembangunan SUTT, di mana jumlah dari capak tower itu berjumlah ratusan, itu sangat menyulitkan untuk suatu tim yang hanya berisikan hanya beberapa anggota, seperti 5 atau 6 anggota untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Dan kurangnya pelatihan pada SDM untuk memahami semua regulasi yang ada pada proses kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan. Selanjutnya adalah kurangnya pelatihan pada SDM untuk memahami semua regulasi yang ada pada proses kegiatan. Yang terjadi pada unit pelaksana proyek khususnya di bidang perizinan dan pertanahan yang saya alami, kebanyakan
basic dari staff yang ada adalah di bidang teknik, khususnya di bidang teknik listrik dan teknik sipil. Jadi untuk memahami semua regulasi dari segi perizinan dan pembebasan lahan, kami kurangnya pelatihan. Jadi cukup menyulitkan untuk membebaskan lahan pada suatu lokasi proyek. Adapun yang solusi staffing yang saya berikan adalah eh, perlunya dilakukan pemetaan dan perekrutan SDM lagi untuk mempermudah dan membantu suatu pekerjaan pada proses kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan. Lalu bisa juga bekerja sama dengan vendor untuk merekrut TAD dalam membantu meringankan kegiatan pekerjaan dan dan pastinya memberikan pelatihan khusus pada semua pegawai. Contohnya seperti pelatihan tentang regulasi-regulasi yang diterapkan di Indonesia dalam proses kegiatan pengadaan dan pembebasan lahan, yang dimana banyaknya regulasi tersebut yang setiap beberapa tahun sekali itu berubah, yang cukup menyulitkan untuk kegiatan proses perizinan dan pertanahan tersebut. Dan adapun hasil yang didapatkan setelah melakukan solusi tersebut adalah perekrutan SDM dan TAD yang mumpuni di bidangnya dan melaksanakan program pembekalan tentang regulasi tentang proses kegiatan perizinan dan pertanahan di lingkungan PUN itu berdampak meningkatkan kinerja organisasi dalam menyelesaikan suatu proyek dalam waktu yang tepat, meningkatkan ke pengetahuan dan skill pegawai dalam menjalankan pekerjaan dan meminimalisir kesalahan yang ada di suatu proyek. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.